Kisah berawal dengan memperlihatkan seorang gadis atau mungkin entah janda yang sedang berlari seperti dikejar sesuatu yang begitu menakutkan, atau mungkin semacam jurig atau ririwa, atau mungkin kolor hijau. Dan alangkah ontohnya meskipun banyak orang yang bertanya, namun gadis ini seakan tidak memperdulikannya. Dan lantas ia memilih kabur menggunakan mobil ayahnya, mengingat dia sendiri memang belum mampu untuk membeli sebuah mobil. Dan ketika tiba di sebuah pantai, ia lantas menelpon ayahnya dan memohon maaf jika selama ini mungkin ia hanya menjadi beban keluarga. Dan lalu keesokan harinya gadis ini ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan di sebuah pantai. Kisah akan difokuskan kepada seorang gadis mahasiswi yang bernama Jay Tahiyebodina, yang mana pada saat itu Jay juga tidak sendirian di kontrakannya. Di situ juga ada teman-temannya yang bernama Yara, dan juga ada Kelly dan Paul yang sebenarnya sudah lama menimbun perasaan terhadap Jay. Hey Paul. Dan singkat cerita, Jay sendiri sudah memiliki seorang pria yang jadi pelabuhan hatinya yang bernama Hugh. Meskipun sebenarnya Jay sendiri belum lama mengenal Hugh, namun karena Hugh dikenal juga sebagai laki-laki yang baik di mata Jay, dan Jay pun bersedia diajak nonton oleh Hugh. How about the girl in the yellow dress? Are you teasing me? Dan entah apa yang terjadi, Hugh malah mengajak Jay untuk keluar dari bioskop tersebut. Singkat cerita, esok malamnya Hugh mengajak Jay pergi ke sebuah pantai dan menceritakan rencana masa depan yang lebih baik. Dan karena Jay memahami keinginan seorang laki-laki ketika sedang berdua di tempat yang hening, berdua gitu gelap-gelapan, apa sih? Akhirnya Jay mengajak Hugh pindah ke dalam mobil. Dan mereka pun melakukan aksi yang tidak pantas ditonton anak SD. Namun apa yang terjadi selanjutnya, dengan setakar kebek Hugh malah membius Jay dan mengikatnya di sebuah kursi roda di atas bangunan tua. Sorry. Sejenak kita akan mengira Hugh adalah seorang psikopat atau orang gila. Namun sebenarnya, apa yang mereka sudah lakukan di dalam mobil adalah bagian dari ritual pemindahan kutukan Hugh kepada Jay. Dan tujuan ia mengikat Jay di kursi roda adalah semata-mata ia ingin membuktikan apakah kutukan itu sudah berpindah kepada Jay. Dan sebagai buktinya, ia menunjukkan seorang wanita yang sedang berjalan ke arah mereka, yang tanpa sehelai benang pun. Dan setelah yakin Jay melihatnya, itu berarti kutukan itu sudah benar-benar berpindah kepada Jay. Setelah itu, Hugh membawa Jay ke dalam mobil dan menurunkan Hugh di depan rumahnya dan meninggalkannya begitu saja, layaknya habis manis tisu dibuang. Parah. Dan setelah kedatangan para polisi, mereka pun menanyakan kronologis yang sebenarnya kepada Jay. Setelah diketahui bahwa nama Hugh tidak terdaftar dalam sensus kependudukan setempat, yang artinya Hugh sengaja menggunakan nama palsu sehingga tidak dapat dilacak oleh kepolisian. Greatness flicker. Come from the dead. Come back to kill you. Hello? What exactly is supposed to be following you? I don't know. Dan ketika malam mereka semua sengaja tidur bersama dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada Jay. Namun tiba-tiba, Kelly, I got this sex ed talk the next day. I got one too. disitulah Jay melihat sesosok hantu atau jurig yang tidak menggunakan pakaian sehingga nampak dua semongkonya yang membuat saya bingung bagaimana cara menunjukkannya kepada Anda. Dan setelah itu Jay lari ke kamarnya yang kemudian disusul oleh Paul dan juga Kelly, yang kemudian ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu yang ternyata itu adalah Yara. Tapi tiba-tiba Everything's okay. muncullah sesosok hantu jangkung yang tidak jelas itu siapa, yang pasti semua hantu sering muncul dengan beberapa varian baru. Namun alangkah menggemaskan ketika Jay memilih pergi ke sebuah taman yang gelap dan entah apa yang Jay pikirkan, udah tahu kejar-kejaran dengan ketan kok malah pergi ke sebuah taman yang gelap gitu ya. Kenapa nggak lari ke rumah Pak RT atau ke rumah Pak Ustadz gitu untuk mencari perlindungan gitu. Aduh. Lalu kemudian tidak lama datang Paul dan teman-temannya yang diikuti juga oleh seorang pria yang bernama Greg. Please?
Did he really do it to you? Hingga ditemukanlah sebuah solusi yang mana mereka akan mencari keberadaan rumah kontrakan hiu, yang ternyata letaknya di pedalaman komplek perumahan yang sepi bagaikan kota mati, yang tidak terlihat aktivitas kehidupan orang-orang di sana. Setelah mereka mengacak-acak rumah kontrakan hiu, berikut majalah-majalah Playboy yang Paul temukan, dan disitulah Paul menemukan sebuah foto hiu ketika masih duduk di sekolah SMA. You recognize the jacket? I was in high school. Dan lantas mereka pun pergi ke sekolah yang bersangkutan demi mengetahui identitas hiu yang sebenarnya. Yang alhasil mereka menemukan sebuah fakta baru keberadaan hiu dan juga rumah orang tuanya. Yeah. Your friends? Dan singkat cerita mereka berhasil menemukan keberadaan hiu dengan sangat enjoy. Mereka tidak membahas alasan lebih jauh kenapa hiu tega meninggalkan Jay pada malam itu. Yang kemudian hiu juga menceritakan kronologis yang sebenarnya tentang awal mula sebuah kutukan itu. Yang mana hiu sendiri adalah bagian dari korban perpindahan kutukan tersebut. Yang berawal dari seorang perempuan yang ia kenal di sebuah bar yang sudah pasti sambil mabok. Yang lantas mereka berdua melakukan ritual pergenjotan, dan berawal dari pergenjotan itulah kutukan itu lalu berada di dalam diri hiu. Dan sebenarnya hiu sudah mencoba memindahkan kutukan itu kepada seorang perempuan, namun karena perempuan itu meninggal, akhirnya kutukan itu kembali kepada hiu. Dan dari sini terungkap bahwa perempuan itulah yang kini sedang menghantui Jay. Hiu juga menyarankan kepada Jay untuk bergenjot dengan seorang pria, karena dengan cara itulah kutukan itu dapat dipindahkan kepada orang lain. Meskipun si John IQ 7 katanya bersedia menjadi korbannya Jay, namun saya mengatakan tidak. Masih banyak perempuan-perempuan sehat yang bebas dari kutukan John. Sok baik kumanehlah John. Setelah mereka melakukan perdiskusian bersama si ontohod hiu, lalu mereka singgah di sebuah villa milik orang tuanya Greg. Dan ketika mereka sedang menyantui di sebuah pantai di area villa tersebut, Jay didatangi kembali oleh seorang perempuan yang terkutuk. Namun kali ini dengan berpakaian sedikit sopan dari sebelumnya, atau mungkin karena siang hari. Dan hal itu juga diketahui oleh teman-temannya Jay yang membuat mereka kini percaya 100% kepada Jay bahwa hantu itu memang benar adanya. Lalu mereka semua berlari ke sebuah gubuk semacam gudang dan mengambil sebuah pistol milik Greg yang sebelumnya sudah Greg tunjukkan kepada Jay. Setan jenis apa lagi ini? Tidak terlihat namun dapat dilukai seperti film Hollow yang pernah kalian tonton lah. Lalu setelah itu Jay yang tentu saja panik, lalu ia pergi membawa mobilnya dan mengabaikan teman-temannya yang masa bodoh amat lah. Karena meskipun bagaimana realita dan keadaannya dan faktanya, hantu terkutuk itu hanya mengincar Jay seorang. Namun pelarian Jay tidak cukup jauh setelah kakusul ke kebun jagung milik Mang Dadang karena menghindari sebuah mobil yang sedang parkir di depannya. Dan singkat cerita, Jay sudah terbaring di sebuah rumah sakit dengan ditemani para sahabatnya yang selalu setia, khususnya Greg yang sudah tidak tahan melihat semua penderitaannya Jay. Dan memutuskan pada malam itu, Greg melakukan ritual adegan yang sangat slebeo bersama Jay dengan tujuan kutukan itu dapat berpindah kepada Greg. Dan landasan Greg melakukan hal itu adalah selain mencicipi lapis legit miliknya Jay, Greg juga mempunyai banyak teman-teman wanita cantik yang mungkin saja bisa diajak bergenjot jika saja mungkin kutukan itu benar-benar berpindah kepadanya. Namun setelah 3 hari ditunggu-tunggu, para hantu itu tidak juga muncul di hadapannya Greg. Entah lagi pulang kampung atau mungkin lagi sibuk main TikTokan. Namun setelah beberapa hari kemudian, Jay melihat sosok seorang pria yang sedang mengetuk pintu rumahnya Greg yang tidak pernah dibuka. Yang kemudian sosok itu memecahkan jendela rumah Greg dan masuk jendela seperti bukan hantu. Dan karena Jay takut terjadi apa-apa terhadap Greg, yang ditelepon gak diangkat-angkat, di SMS pun gak dibalas-balas. Yang akhirnya memaksa Jay untuk melakukan sesuatu. Dan di situ Jay melihat hantu yang telah merubah wujudnya menjadi sosok tante-tante yang memakai piyama namun tidak memakai daleman, yang sudah pasti saya akan sensor lagi videonya. Di situ pun Jay berteriak kepada Greg untuk tidak membuka pintunya. Namun apa yang terjadi? Iya, alhasil Greg meninggal dunia dengan ditumpahkan ku si tante, yang artinya dengan meninggalnya Greg, kutukan itu akan kembali kepada orang sebelumnya, yaitu Jay. Sungguh-sungguh kutukan yang sangat absurd. Entah apa.
Yang pasti Jay lagi-lagi berlari menuju sebuah hutan di tepi pantai yang sudah pasti tidak ada siapa-siapa di sana, apalagi malam-malam, gelap gulita lagi. Seperti tempatnya para jomblo yang kesepian itu mah. Lalu keesokan harinya Jay terbangun dan entah kenapa semalaman si hantu terkutuk itu pun tidak datang ke tempat itu. Dan ketika Jay menuju sebuah pantai, Jay melihat 3 orang pria bersama perahu botnya entah sedang melakukan apa. Awalnya Jay pun berpikir akan menyerahkan harga dirinya kepada pria-pria tersebut dan berharap kutukan itu berpindah kepada mereka. Namun Jay mengurungkan niatnya setelah dipikir-pikir, mungkin lebih baik mati sama si hantu daripada memberikan itunya kepada para pria dengan cara cuma-cuma gitu kan. Dan ketika tiba di rumah, Paul juga mengatakan kenapa Jay lebih memilih Greg untuk menolongnya. Padahal kalau diminta, dari awal Paul juga siap untuk menggantikan kutukan tersebut. Alias Paul siap kok untuk mantap-mantap sama Jay demi apapun. Sungguh cinta yang tanpa batas, bukan? Singkat cerita, setelah perdiskusian sengit, mereka pun memutuskan untuk menjebak hantu yang tidak jelas itu. Hantu yang tidak terlihat, namun bisa ditembak tapi tidak mati-mati. Yang akhirnya mereka berencana akan menjebak hantu itu di sebuah kolam renang, yang mana mereka berencana akan menjebak hantu itu dengan cara menyetrum hantu itu di dalam air, dan Jay sendiri yang akan menjadi umpannya. Dan seketika waktu terasa begitu hening setelah cukup lama mereka menantikan kedatangan hantu yang tidak kunjung nongol itu. Lalu tiba-tiba hantu itu muncul dengan melemparkan beberapa alat mereka kepada Jay, yang seakan-akan hantu itu mengetahui bahwa ia akan dijebak. Tidak kehabisan akal, Paul yang siap menembak meminta Jay menunjukkan posisi hantu tersebut. Namun apa yang terjadi? Tembakan Paul tidak sengaja mengenai kaki temannya sendiri yang berada di seberang kolam. Bahkan, hantu yang takut setrum itu pun mencoba menarik kakinya Jay dengan kuat, yang berhasil ditembak oleh Paul tepat di kepalanya. Beruntunglah tembakan itu tidak mengenai kepalanya Jay. Paul. Jay? Karena sudah merasa lelah dengan semua itu, akhirnya Jay setuju malam itu Jay digenjot oleh Paul. Yang pasti, sudah lama Paul memang menimbun perasaan terhadap Jay. Dan di akhir film diakhiri dengan mereka yang sedang bergandengan tangan seperti saling menguatkan gitu. Aduh. Dan seperti sedang diikuti oleh seseorang atau entahlah sesuatu yang sedang mengintainya. Tamat. Yang untuk kalian yang nonton sampai di sini, silakan tonton IQ 7 yang membahas film yang sama, yang pasti lebih lengkap dan lebih enak didengar daripada suara saya kayaknya. Semoga kalian tetap enjoy dan tetap setia dukung saya. Terima kasih.